Halo, ketemu lagi dengan Bang Bay. Kali ini masih edisi pengujian sampo. Kita lanjutkan sampo Wise & Wake yang beredar di pasaran lokal ini. Yang tujuannya bikin pengujian gini bukan untuk menjelekkan suatu produk, tapi murni untuk mengetahui biar terang benderang performa produk yang ada di pasaran. Soalnya pilih sampo bisa dibilang susah-susah gampang. Lebih mudah beli kompon ya, karena kalau di kompon suka disebutkan daya abrasif dan glossnya. Sedangkan untuk sampo bener-bener blank, mau merek luar macam Meguiar, bahkan lokal sama aja ya. Gak jelas rating performanya, mana yang busanya banyak, mana yang daya cleaningnya tinggi, dan sebagainya. Jadi saya coba aja kasih rating sesuai data yang didapat dari 6 panel dan 6 kali cuci. Jadi kurang lebih 36 sampling data yang dicuci secara manual satu persatu. Tidak terlalu banyak, tapi hasilnya cukup terang benderang daripada nggak diuji sama sekali. Peserta kali ini dari Nanotech dengan Carduba Wash & Wake-nya. Seperti biasa, kalau soal kemasan, Nanotech paling niat banget dan paling bagus, walaupun terlihat mirip merek G ya. Tapi dirasa kemasan botolnya paling bagus dan rigid pula. Kalau ada battle kemasan, kayaknya Nanotech bakal auto juara. Selanjutnya ada Otobi yang botolnya kayak apa yo? Silahkan ketik di kolom komentar. Botolnya juga kuat dan kokoh ya, karena dirasa plastiknya tebal ya. Terus ada Zero One sampo Wash & Wake yang mungkin dari Jepang, tapi nggak ketemu websitenya. Yang ada malah websitenya dari Indonesia. Kalau teman-teman tahu bisa kasih pencerahan di sini. Kemasan botolnya kurang meyakinkan, kalah dibandingkan peserta lain di sini. Tapi tetap harus diacungi 2 jempol karena sudah punya desain sendiri, bukan pakai botol-botol OEM. Terakhir ada Autoguard, produsen yang tidak terlalu jauh pabriknya dari rumah saya ini. Punya website Jepang, tapi alamat profilnya di Bogor dengan nomor kontaknya juga nomornya Indonesia. Mungkin Autoguard sudah ekspor ke Jepang ya, jadi bikin websitenya di sana. Koreksi saya bila salah. Kalau benar begitu, siapa tahu performanya bisa sama atau mendekati performanya Soap 99 yang biasanya tipe samponya quick rinsing ya, mudah dibilas, jadi irit air dengan minim residu. Kita lihat aja nanti. Sayang kemasannya tidak terlalu rapih karena stikernya terkesan nempel asal-asalan. Moga aja cuma punya saya ya yang stikernya berkeriput gini. Sangat disayangkan untuk sebuah produk yang impor ataupun ekspor. Oke, kita mulai aja dari bedah datanya. Kita lihat siapa yang performanya paling menonjol di perbandingan dilution sampo di 100 ml per 900 ml di Foamland dan 100 ml per 5 liter di ember manual. Kita mulai dari busanya dulu, yang dimana ada di urutan terakhir ada busa Otobi yang terlihat hampir nggak ada busanya. Jadi keinget busanya Turtle Wax Ceramic Wash yang minim. Ini lebih sedikit lagi ya. Kayaknya nggak usah dipakai ke Foamland karena cuma buang-buang produk aja jadinya. Cukup di ember aja. Emang sih busa tidak berpengaruh kepada lubrikasi, cuma paling ke efek psikis aja ya. Bikin agak tidak nyaman dan pede aja pas kita nyuci kalau busanya sedikit begini. Terus ada di posisi ketiga ada busanya Nanotech yang biasa aja, normal-normal aja kalau dipakai dicuci manual karena tergolong cukup banyak. Dipakai di Foamland MJCC tidak banyak membantu karena busanya tergolong tipis dan terlihat biasa aja, tidak ada yang istimewa di sini. Next ke posisi runner up ada busanya Zero One. Busanya tergolong banyak, apalagi ketika dipakai di Foamland. Dirasa cukup tebal, walaupun busanya belum mirip foam cukur ya, tapi dirasa masih tergolong baik dan bagusnya bisa stay dan tidak meluncur cepat. Busanya emang bukan tipe active foam yang bisa melarutkan kotoran kayak Sonic Active Sampo, tapi setidaknya Zero One sedikit melunakkan dan melunturkan baik oli dan gemuk walaupun sangat sedikit. Ya lumayan lah. Akhirnya ada di posisi puncak ada busanya Autoguard. Busanya tergolong bagus, unggul tipis ya dibandingkan Zero One karena terlihat sudah jadi foam busanya. Walaupun kayaknya sedikit kalah pekat dibandingkan Carrera ataupun Kit, tapi ini sudah lebih dari cukup walaupun busanya sih benar-benar kosmetik belaka ya. Tapi bagi yang demen banyak busa, si Autoguard ini bisa jadi pertimbangan karena busanya tergolong cantik untuk dilihat dan dirasa lebih tahan lama duduk di kap mesin dibandingkan Carrera
yang walaupun sedikit lebih pekat, lebih foamy, tapi busanya Carrera turun lebih cepat dibandingkan dengan kepunyaan AutoGuard. Akhirnya keuji daya cleaning. Di sini kita akan uji oli mesin dan gemuk bearing buat mensimulasikan traffic film yang biasanya nempel di bodi, apalagi kalau udah kena hujan. Dan akhirnya setelah melakukan percobaan cuci sampai 36 panel, didapat rata-rata hasilnya sebagai berikut, di mana posisi akhir ada AutoGuard yang daya cleaningnya tergolong lemah. Ternyata busanya di sini bener-bener gak ada gunanya karena cuma bengang-bengong gak jelas. Mungkin selfie doang dia di sana, gak ngapa-ngapain. Fix busanya di sini tipe busa pajangan alias busa pengangguran original, tidak seperti busa aktif sampo. Gak melunakan sama sekali baik gemuk atau oli, karena pas pertama kali proses pencucian pakai MF terasa berat ya, seperti tidak dilunakan sama sekali. Bahkan setelah proses 3 kali cuci pun hasil finishingnya biasa aja, dan dilihat dari air pun meluncur masih cukup cepat. Next, di urutan ketiga ada daya cleaningnya sampo Nanotech Carnauba Wash and Wax. Daya cleaningnya sebetulnya udah bersih ya setelah 2 kali cuci, tapi terasa sedikit kurang kesat aja, dan efek daun talasnya gemuk masih turun cepat. Jadi saya coba sekali lagi, yang akhirnya sudah bersih total dan airnya sudah melambat. Next, ada di runner up, ada daya cleaningnya 01. Setelah 2 kali proses cuci sudah dapat membersihkan oli dan gemuk lumayan cukup bersih, dan efek daun talas oli dan gemuknya sudah mulai lambat ya. Busa 01 memang ada gunanya sih di sini karena bisa sedikit membantu, bukannya pajangan belaka doang kayak rivalnya. Akhirnya ada di posisi pertama ada samponya Otobi. Hasil daya cleaningnya tergolong bagus. Setelah 2 kali cuci, oli dan gemuk dapat dibersihkan lumayan sempurna, walaupun bukan level istimewa dan gak bisa bikin hampir dead flat kayak daya cleaningnya Kit Wash and Wax dan Armor All. Tapi dirasa sudah cukup ya, tetap dapat diandalkan buat ngangkat traffic film. Cukup pas lah buat cuci-cuci rutin semingguan sekali. Mitos busa banyak, kurang bersih pun patah lagi di sini karena si Otobi walaupun busanya nggak ada, tapi nggak ngaruh banyak kepada performa daya cleaningnya. Akhirnya ada wax friendly test. Kita coba akan hapus wax Miguire 3-in-1 yang di-apply pakai DA dan tanpa curing time, yang bertujuan untuk melihat seberapa efektif peserta sampo kali ini untuk melemahkan daya tahan Miguire 3-in-1 tanpa curing time ini. Untuk hasil perbandingan kali ini dirasa cukup tipis ya perbedaannya, karena daya cleaningnya tidak ada yang sangat agresif. Jadi secara teori tidak terlalu melemahkan LSP juga. Jadi walaupun peserta di sini ada di urutan terakhir pun tetap tidak seagresif Kit Wash and Wax. Dan untuk hasilnya ada di urutan terakhir ada samponya Otobi. Sudah dipastikan ada di posisi ini karena Otobi jadi peserta yang paling agresif di sini. Jadi wajar aja lebih kasar terhadap wax. Walaupun begitu hasilnya masih tergolong ramah ya terhadap wax. Ini sekaligus membuktikan juga bahwa daya cleaning tidak harus ditakuti. Bahkan hard coating di iklim tropis gini jauh lebih efektif pakai sampo yang daya cleaningnya agresif dibandingkan sampo yang daya cleaningnya lemah. Karena sampo lemah gak akan bisa hapus secara efektif traffic film yang mengering di bodi, yang mengakibatkan coating tersebut bakal tertutup oksidasi hingga melemahkan efek daun talasnya. Pemenang urutan Kikis Wax tinggal kebalikannya dari daya cleaning. Karena 01 tergolong cukup kuat juga daya cleaningnya, hanya sedikit di bawah Otobi, jadi daya kikisnya bakal sedikit lebih baik dari Otobi. Kemudian ada di posisi runner up ada sampo dari AutoGuard yang sebetulnya perbedaannya tergolong tipis ya dibandingkan dengan 01. Padahal daya cleaningnya AutoGuard paling lemah ya di antara yang lain. Terus ada di posisi puncak ada samponya Nanotech. Walaupun daya cleaningnya sedikit lebih kuat dari AutoGuard, tapi tidak membuat Nanotech kalah dari AutoGuard. Justru perbedaannya cukup jauh dibandingkan peserta lain. Jadi sangat layak Nanotech menyandang sampo paling ramah di pengujian kali ini. Lanjut ke pengujian daya lubrikasi, kita lihat efek kerusakan setelah 6 kali cuci. Sayangnya seperti pengujian sebelumnya,
uji di sini juga pakai wash and mid yang baru, ditambah dilution yang agresif dengan perbandingan 100 ml per 5 liter. Membuat sampo yang diuji di sini tentunya berlimpah lubrication-nya ya. Hanya terlihat sedikit swirl saja, paling beda tipis ya. Cuma bisa dilihat pakai swirl finder. Yang untuk hasilnya dengan perbedaan sangat tipis, ada autogat ya yang paling kelihatan swirl, tapi tetap lihatnya harus pakai lampu swirl finder atau sudut tertentu. Disusul oleh Zero One yang cukup baik juga. Diikuti di runner up ada Nanotech yang tergolong baik lubrikasinya kalau dikasih dilution yang agresif. Dan di posisi pertama ada Otobi yang walaupun busanya langka tapi tergolong sangat baik lubrikasinya. Busa minim gak ngaruh apa-apa terhadap lubrikasi karena Otobi tetap perform sangat baik. Kemudian ke pengujian akhir, gloss yang dihasilkan setelah cuci semuanya perform sangat bagus dan perbedaan di 36 panel pengujian tidak terlihat jauh-jauh amat dan looksnya pun hampir sama kecuali autogat yang mirip sign-nya SC Johnson. Dengan urutan sebagai berikut, ada di posisi akhir ada Nanotech yang sebetulnya tetap glossnya bagus, cuma glossnya setelah kena 6 kali cuci aja sedikit menurun. Tapi perbedaan hanya 0, aja dibandingkan peserta lain yang tidak akan kelihatan oleh mata. Next ada di posisi ketiga ada samponya Zero One, hasil yang relatif lebih stabil hasil glossnya walaupun setelah dihajar 6 kali cuci. Terus ada di runner up dengan posisi tipis juga, perbedaannya dengan glossnya Otobi, walaupun busanya jarang masih tergolong tinggi ya glossnya. Ada di posisi puncak yang lumayan rada menjauh dibandingkan ketiganya, walaupun bedanya cuma 0,5 aja. Gloss tertinggi di sini bisa mendekati glossnya si SC Johnson dengan selisih yang sangat tipis. Oke, setelah berbagai macam pengujian, kita overview hasil uji kali ini dengan uji wash and wax sebelumnya dan uji sampo ekonomis. Kita bandingkan daya cleaning yang paling lemah di uji wash and wax sebelumnya dan uji sampo ekonomis ini. Terus kita bandingkan dengan daya cleaning terkuat di sini. Terlihat 3M masih sedikit lebih strong dibandingkan peserta terkuat di sini. Dan Carrera yang paling weak pada pengujian sampo ekonomis pun masih cukup cepat untuk bersaing dengan pemenang peserta daya cleaning di sini. Terus pada segmen wax friendly test pun Carrera masih bersaing ketat dengan pemenang di sini, sedangkan 3M masih senang bermain-main sendirian karena tergolong istimewa untuk performa tipis waxnya. Jadi moga kedepannya teman-teman produsen bisa dapat input dan pertimbangan bahwa daya cleaning sebaiknya jangan dianggap tabu ya. Justru dengan iklim keras di sini harusnya disesuaikan dengan kemampuan daya cleaningnya. Oke, kesimpulan hasil akhir untuk pengujian kali ini terus terang bikin pusing ya, karena perolehan poinnya sama loh. Gak ada performa yang mendominasi di sini, tidak seperti uji ceramic wash kemarin. Karena baru kali ini ketemu skor dapat hasilnya rata. Saking ratanya skor bisa sama, gak tahu gimana mau diurutin. Paling urutan di sini berdasarkan abjad aja kali ya. Kita mulai dari Nanotech yang mendapatkan hasil paling ramah wax di sini dengan lubrikasi melimpah, tapi tertinggal untuk urusan daya cleaning. Cocok kalau mobil teman-teman gak kotor ekstrim-ekstrim banget, karena di kondisi normal sih masih tergolong cukup daya cleaningnya. Next ada Otobi yang masih tergolong cukup kuat daya cleaningnya, jadi pasti cocok buat maintenance coating, buat hapus oksidasi baru. Sayangnya busanya minim banget, soalnya beberapa orang masih menganggap mitos banyak busa berarti paling bersih. Dan juga lubrikasi Otobi baik di sini, sekaligus membuktikan bahwa tanpa busa pun Otobi masih bisa juara dalam hal daya cleaning dan lubrikasi di antara keempat peserta kali ini. Terus ada Autogat Sampo yang tadinya saya mempunyai ekspektasi tinggi terhadap ini sampo karena ini sampo diimpor atau ekspor dari Jepang, yang biasanya sampo-sampo Jepang no residu dengan kemampuan quick rinsing, jadi sangat hemat air. Tapi ternyata ini sih kurang lebih sama aja ya. Untungnya tergolong glossnya yang tinggi dan busanya yang apik, tapi sayangnya daya cleaningnya tergolong kurang nonjok. Walaupun ini tidak seberapa ya, karena banyak banget di luar sana yang lebih parah lagi daya cleaningnya, ditambah residunya ala-ala sunlight.
Selanjutnya terakhir, tapi bukannya Zero One ada di posisi akhir, karena ini hanya urutan abjad. Untuk Zero One, sayangnya produk impor atau ekspor Jepang ini juga tidak kayak saudaranya dari Jepang, yaitu Shop 99 yang super quick rinsing, karena ini kurang lebih sama dengan peserta sampo lainnya yang diuji kali ini, yang tetap harus dibilas dengan benar, kalau enggak residu bakal ganggu glossnya dan lama-kelamaan nutup efek hidropobiknya. Tapi setidaknya Zero One sampo ini balance ya performanya, walaupun tidak merebut kemenangan satupun di sini, tapi dengan performanya yang rata justru lebih cocok buat yang main safe. Oke, kayaknya sudah sangat kepanjangan. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Maafkan ya bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Terima kasih.